Oke. Saya ucapkan selamat malam. Maaf ya, ini saya mute dulu suara. Di mute ya teman-teman ya. Oke. Baik, selamat malam. Selamat datang kepada rekan-rekan semua, sahabat Pranic Healing, di sesi Zoom Jumat malam ya, Magical Journey to Build True Happiness. Jadi memang kita baru ketemu setelah 1 bulan kemudian, ya karena kemarin ada berbagai macam jadwal. Dan mari kita buka malam hari ini dengan doanya secara universal. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, tapi akan kita pandu dengan doa yang universal. Mari kita bersiap. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk melakukan sharing dan meditasi bersama di sesi Jumat malam. Kiranya Tuhan berkatilah kami dengan sinar cinta dan kuasa ilahi, dengan bimbingan, berkat, perlindungan, pertolongan, dan juga kejernihan dalam berpikir untuk menerima, mencerna, dan memahami sharing ajaran dan semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dengan kerendahan hati kami mohon kiranya penyertaan pada sesi malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Atma Namaste kepada semuanya. Ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan ya kepada teman-teman yang merayakan untuk merayakan Hari Jumat Agung ya. Selamat merayakan Hari Jumat. Sebentar ya. Ya, oke. Jadi selamat merayakan Hari Jumat Agung kepada teman-teman Nasrani. Ya, kemarin juga kita mulai dari Hari Kamis Putih, Trihari Suci, dan besok Sabtu Suci. Juga hari Minggunya kita akan merayakan perayaan Paskah, ya, Minggu Paskah. Jadi memang suatu hari yang sangat-sangat besar ya untuk kaum Nasrani. Baik. Jadi teman-teman semua, malam ini kita ketemu lagi ya untuk sharing dengan subtopik seeking bliss. Ya. Seeking bliss, sebenarnya bliss itu apa sih? Nah, jadi bliss itu memang suatu apa ya? Bentuk kebahagiaan, tapi kayaknya lebih lagi gitu loh daripada hanya sekedar bahagia. Nah, malam ini kita akan kedatangan seorang guest speaker ya yang akan membagikan pengalamannya dalam ini ya menjalani kehidupan ya dan juga bisa menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke, tanpa berpanjang kata, nah ini akan saya panggil langsung ya guest speaker kita malam ini. Kita sambut Bapak Surya Wijaya. Kepada Pak Surya, silakan Pak. Atma Namaste. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Tuhan Yang Maha Esa atas syukur dan nikmatnya, segala karunia dan berkatnya. Terima kasih Master Choa Kok Sui, melalui Pranic Healing kami bisa belajar, berproses, dan bertumbuh. Terima kasih juga Bu Yovita atas kesempatannya. Oke, malam ini kita bicara mengenai seeking bliss ya Bu ya? Yes, seeking bliss Pak. Ya. Kayaknya nih Pak Surya punya trik-triknya nih. Gimana nih Pak? Terima kasih Bu. Jadi kalau berbicara kebahagiaan, tentunya ada beberapa hal yang mesti kita penuhi Bu ya. Kita capailah. Seperti yaitu berdamai dengan diri sendiri. Nah, berdamai dengan diri sendiri itu ya seperti mencintai diri sendiri. Ya.
Kalau di Samson itu ya, grup musik itu Bu, ada lagu namanya Kenangan Terindah. Ya. Kalau Pranic Healing ini Bu, ya kami menemukan itu perjumpaan terindah Bu. Aduh, asik Perjumpaan banget. terindahnya itu adalah ketika kami bisa berjumpa dengan jiwa kami sendiri Bu. Nah, jadi bisa bertemu dengan jiwa yang mestinya dekat Bu. Namun untuk mencapai itu butuh perjalanan yang cukup jauh dan panjang. Bisa jadi melampaui perjalanannya Marco Polo, Bu, ataupun perjalanan Laksamana Cheng Ho, Bu. Dulu rumah begini ya, mewah-mewah ya. Jadi ironis sekali, Bu, ya. Padahal itu adalah yang paling dekat, namun untuk mencapainya justru yang terjauh, terlama. Seperti yang kami alami hampir 50 tahun, Bu. Baru kami dapat berjumpa dengan jiwa kami. Ya. Perjumpaan itu adalah perjumpaan yang terindah, karena dari situlah kita baru mengerti tentang jiwa melalui kelas yang kami ikuti di Achieving Oneness Higher Soul, Bu, ya. Achieving Oneness with the Higher Soul ya Pak ya. Jadi setelah ikut kelas itu mulai muncullah ada kegundahan, kegelisahan, ya. Mulai saya merasakan itu ada sesuatu yang di dalam saya menemukan ada kemarahan, ada ketidaklayakan, ya, dan beberapa hal lainnya lagi. Ya, beruntung juga saya sempat juga bisa dapat bimbingan dari Pak Dodi. Ya, waktu itu kan setelah saya ngikutin kelas solo itu, ya muncullah hal-hal seperti itu ya. Disarankan akhirnya saya juga ikut kelas di psikoterapi. Nah, jadi Pak Surya mengenal Pranic Healing pertama kali itu tahun berapa Pak? Kelas kalau pertama kenalnya justru pertama kali basicnya lama loh Bu, itu 2015 akhir loh. Oh, 2015 akhir. Setelah ikut basic, ikut advance, ikut super brain yoga, setelah itu nggak aktif Bu. Jadi 16, 17, 18 itu nggak aktif. Mulai 18 akhir apa 19 awal lagi ya baru mulai lagi. Nah, kalau kembali lagi itu mau berdamai dengan diri sendiri, ada 2 poin ya Bu yang sebenarnya kalau yang kami alami Bu ya. Perlu kejujuran Bu. Ya, kejujuran dan memaafkan. Jadi jujur menemukan ada hal-hal yang selama ini yang tidak mendukung untuk pertumbuhan. Nah, mesti diakui, Bu. Jadi diakui, diterima. Nah, termasuk saya sampai menemukan itu, saya pernah melakukan, boleh bilang mencuri, Bu. Ya. Mencuri gimana nih, Pak? Mencuri, mengambil hak orang, ya. Nah, itu kejadian itu saya malah alami pas waktu di hari full moon yang bulan 9 ya. Full moon apa itu, Bu, ya? Full moon yang 9. Jadi waktu ada meditasi itu, saya pulang dari kantor, waktu itu saya masih ngantor, Bu, ya. Lagi ngapain, Mama? Saya pulang, saya baru nemukan ada hal itu, kemudian saya sholat, saya nangis, nah, saya mengaku, Ibu. Nah, pas waktu masuk full moon meditasi itu, acara yang diputar itu, yang video dari master itu, nah topiknya justru masalah itu. Jadi saya ingat banget topik yang diangkat hari itu adalah topik tentang mencuri. Nah, bisa macam-macam Bu, termasuk juga kita mencuri hak kekayaan intelektualnya orang. Ya itu seringkali kita nggak sadari Bu ya, pakai produk yang mungkin bajakan. Ya. Sebenarnya kan juga di Pranic Healing kami juga diajarkan itu melakukan pemurnian diri, salah satunya seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau berdamai, ya banyak hal sih Bu, juga aktif rutin mengikuti meditasi Twin Heart juga iya. Cuma ya satu hal itu juga kita harus barengin dengan pemurnian diri. Jadi karakter building juga harus dibangun. Ya baru beberapa hal itu baru kita bisa mengalami pertumbuhan. Mungkin bisa di-sharing kan Pak, pemurnian diri yang Pak Surya lakukan nih, contohnya gimana gitu Pak, ke teman-teman mungkin.
Jadi ya termasuk tadi itu kejujuran, saya mulai jujur, mengakui, menerima keadaan saya, terus saya rutin meditasi, kemudian saya muncul itu memaafkan. Ya, jadi ada yang selama ini yang kami rasakan itu adalah bermasalah dengan kami harus ini latihan memaafkan. Kan pernah juga ada kelas Bu terapi memaafkan itu ya. Nah, awalnya juga saya juga merasa kok lakukan seminggu itu kok kayaknya nggak ada perubahan gitu ya. Saya sempat berhenti. Kemudian sebulan kemudian saya ulang lagi, saya ulang, saya lebih intens, saya niatkan. Nah, setiap pagi saya lakukan. Nah, dan yang paling penting itu adalah memaafkan diri sendiri ternyata. Jadi saya waktu melakukan itu saya lupa, jadi keluar dulu memaafkannya. Sebenarnya yang pertama mesti lakukan adalah memaafkan diri sendiri dulu. Nah, makanya dari hal itu kami menemukan itu, orang seringkali kan berbicara mengenai way out. Ya, tiap ketemu masalah kan, way out-nya apa ya? Ya, jalan keluarnya lah. Ya, sebenarnya sih tidak ada jalan keluar, yang ada justru ya jalan ke dalam itu, ke dalam jiwa kita sendiri. Yaitu yang tadi kami sampaikan tuh ya perjalanannya cukup jauh Bu, untuk bertemu, untuk perjumpaan dengan jiwa itu. Karena ya seringkali kita sendiri yang mengabaikan sang jiwa yang memang sudah ada gitu loh. Mungkin ini kalau ada yang nanya, gimana bisa tahu ini sang jiwanya manggil gitu Pak? Pak Surya mungkin bisa ceritakan secara simpelnya. Nah, sebenarnya waktu kita melakukan meditasi Twin Hearts itu Bu, kan di situ ada doa Bu itu. Nah, kita secara alaminya itu kan kita sebenarnya adalah menyerupai citranya ilahi Bu. Ya, kita kan juga jadi saluran damai ilahi, saluran cinta ilahi. Nah, kalau kita sering mengakses ya kan keilahian diri kita, nah itulah kita akan berjumpa dengan jiwa kita sesungguhnya, Bu. Menarik sekali ya. Jadi ternyata perjalanan untuk menemukan kebahagiaan istilahnya ya, seeking bliss itu sebenarnya nggak instantly ya Pak. Maksudnya dalam arti gini, kadang-kadang kan orang suka, aduh udah nyoba ini nggak bisa langsung menyerah gitu kan. Tapi ternyata kan butuh suatu journey ya, suatu perjalanan di mana kita menemukan banyak hal, dan tadi Pak Surya akhirnya menemukan, oh ternyata dalam diri kami masih ada emosi-emosi negatif, kemarahan ya Pak ya, tadi ya yang Pak Surya sampaikan ya kan. Lalu oh ada ketidakjujuran rupanya dalam diri saya, sehingga juga menyebabkan ya pastinya kalau tidak jujur biasanya kita agak susah ya mau bahagia karena ada yang menghalangi gitu ya Pak Surya ya. Baik, terima kasih Pak Surya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan ke Pak Surya mengenai sharingnya malam ini? Yo, silakan. Kalau tadi untuk karakter building-nya Pak Surya gimana Pak latihannya Pak? Ya, itu kan di pranic healing kan diajarkan juga Bu. Jadi kita tuh tidak berlebihan Bu. Ya, mesti jujur. Memang itu kan sudah hal-hal yang utama lah, prinsip lah mesti kita lakukan itu, mesti kita praktekkan. Nah, secara alamiah Bu ya, memang manusia ini kan selalu maunya kan instantly. Kalau bisa ini kan ada pil ajaib lah Bu. Di mana sih jualnya? Biar begitu kita minum langsung bisa bahagia. Nah, jadi saya juga punya sepupu juga begitu. Jadi datang ke kami ngobrol-ngobrol. Ya saya sudah melakukan seperti sembayang lah ya, sudah sembayang, saya sudah. Namun kan ada beberapa hal itu mungkin yang dilupakan. Jadi kalau kita di pranic healing ini kan waktu kita melakukan sembayang ini mestinya kan kita mengakses keilahian. Makanya kan kita diajarkan tuh sadari cakra jantung, cakra mahkota, ya kan, tersenyum pada diri sendiri, sekitarnya, kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Nah, dari situ baru kita memulai sembahyang. Nah,
kalau kita bisa lakukan itu dengan baik, tentunya kan tali spiritual kita kan akan membesar. Kalau kita bicara tali spiritual, Bu, ya. Jadi seringkali ini orang lupa, Bu. Jadi kalau sudah lakukan ini, tentunya kan ada hal-hal yang mungkin pernah dilakukan di masa lalu. Seperti saya tadilah pernah mencuri. Tentunya kan ada buah karmanya, Bu. Ada benih-benih. Nah, tadi kalau bicara psikoterapi kan belajar tentang pikiran. Kalau kita berpikir kan ada entitas pikiran tuh yang muncul. Nah, kalau kita tidak paham, tentunya kan kita berpikirnya kan ya bisa jadi kan terpengaruh dengan kondisi lingkungan, bisa berpikir negatif. Nah, saya sudah begini-begini, kenapa kok bisa muncul kondisi ini, kata sepupu saya. Saya bilang, ya mesti banyak menanamlah hal-hal baik lah. Ya, jadi benih-benih baik memang mesti tanamkan. Dan betul-betul kita waktu mau sembahyang itu ya mengakses keilahian. Supaya juga sembahyang kita ini nggak sia-sia, ya setelah sembahyang mesti dijaga, ya karakter buildingnya mesti dibangun. Gitu loh. Jadi banyak hal sih kami nemukan di Pranic Healing sih, Bu. Nggak apa-apa saya teruskan, Bu, ya. Boleh Nah, silakan. jadi contohnya kan pernah juga ada pertanyaan di waktu di grup itu WA itu, Bu, apakah Pranic Healing agama? Kan bukan. Apakah sejalan dengan agama? Nggak. Kami menemukan iya, Bu. Seperti kalau di ajaran Islam itu kan ada namanya gibah, Bu. Gibah itu kalau bahasa umumnya gosip lah, Bu. Nah, kalau di Pranic Healing ini memang kan kita tahu, Bu, kalau kita membicarakan ketidakbaikan orang ini kan kita menghambat pertumbuhan orang itu. Ya, kita mengirim itu emosi yang tidak baik, energi yang tidak baik, dan itu juga akan kembali lagi kepada kita. Nah, jadi sebenarnya itulah yang mesti kita latih, kita sadari, ya. Yang kita mesti awasi itu adalah pikiran kita. Apalagi kalau kita sudah masuk di kelas psikoterapi ini kan, itu bisa memunculkan entitas pikiran itu loh. Entitas pikiran itu kan dia seperti jadi being itu loh, jadi seperti makhluk. Jadi ada emosinya seperti itu, Bu. Oke, ya baik Pak. Terima kasih. Ini ada yang nanya, Bu Priyanka ya dari Balikpapan. Kalau boleh share, apa yang membuat Pak Surya sempat berhenti dan meninggalkan Pranic Healing beberapa tahun? Nah, jujurnya awalnya seperti itu juga, Bu. Saya lakukan sebulan, tidak ada perkembangan, tidak pertumbuhan, ya saya berhenti. Nah, makanya itu sama seperti yang tadi saya cerita itu, mengenai sepupu saya, kita udah sembahyang, kok nggak ada perkembangan apa-apa ya. Nah, kita lupa, ada benih-benih negatif, benih-benih tidak baik, baik dari perbuatan, pikiran yang pernah kita lakukan, nah itu kan belum selesai. Nah, tentunya kan pertumbuhannya bisa jadi ada, tapi kan dari minus, saya mungkin waktu itu kalau minusnya 200 ke minus 150 kan sebenarnya udah ada pertumbuhan. Cuma kan nggak tumbuh ke atas, belum kelihatan. Ya saya berhenti, Bu. Nah, ya jujur lah, Bu, saya juga intens belajar di Pranic ini, ya begitu saya ketemu masalah. Ya ketemu masalah, saya ikut coba meditasi, saya ikut kelas-kelas yang biasanya yang dilakukan itu pas masa pandemi itu ya agak rutin itu. Nah, mulailah mengalami perubahan. Nah, tahun lalu saya kan masih ngantor di Surabaya, Bu. Ya. Itu bisa ada satu kondisi yang saya ketemu itu, saya pas terbang ke Surabaya, sore itu nyampe, besoknya mulai nggak ada penerbangan. Selama 21 hari itu saya di Surabaya sendirian, hidup di Surabaya di rumah itu. Nah, pas di antara jeda waktu itu juga ada full moon Waisak itu juga meditasi. Jadi betul-betul saya mendapat apa ya energi yang itu saya seperti orang lagi pergi bertapa. Jadi menyepi. Nyepi ya, oke. Jadi nyepi, banyak merenung, ya perbuatannya apa dulu yang tidak baik. Apa itu ya saya dapat momen itulah. Saya juga terima kasih sih. Maksudnya Tuhan tuh bisa mengarahkan saya seperti itu. Baik, wah ini luar biasa sekali ya Pak ya. Kadang-kadang memang dalam hidup kita ini kalau kita mentok ketemu masalah itu kita baru mencari bagaimana nih supaya bisa mengatasi atau memperbaiki hidup kita ya. Kadang-kadang kalau hidup baik-baik saja, nggak ada masalah itu malah rasanya
ya udahlah, saya belum butuh kayaknya ya, saya belum perlu nih untuk banyak berdoa, banyak berbuat baik dan lain-lain gitu ya Pak ya. Tapi kalau diketemukan dengan suatu yang agak bentur kita baru oh iya ya, harus ngapain nih gitu ya Pak ya. Nah, untungnya biasanya kalau seperti itu alam akan mengkondisikan kita supaya bisa yang kayak tadi Pak Surya bilang ya Pak, bisa merenung, bisa berpikir, nyepi, apa nih yang harus saya lakukan dengan melihat ke dalam diri ya Pak ya. Jadi melakukan refleksi. Nah, tadi yang juga Pak Surya ceritakan, kalau pertumbuhan, ya kadang-kadang kan orang maunya instan, yang cepat kelihatan, langsung ada. Somehow itu bisa terjadi, tapi kebanyakan memang butuh proses, ya Pak ya. Kayak Pak Surya tadi bilang benar banget, kalau kita kemarin-kemarin udah banyak nanam yang ibaratnya negatif nih, dari minus 200, kita jadi minusnya 150, sebenarnya sudah suatu kemajuan ya Pak ya, utangnya udah dibayar nih 50 ya, tinggal nambah lagi. Tapi memang terkadang konsistensi dan persistensi kita tuh masih kurang ya, kadang-kadang aduh ini mah belum ada hasil nih, udah gitu kan. Padahal kalau diteruskan lagi seperti yang Pak Surya alami, bisa merasakan banyak perubahan ya Pak Surya ya. Nah, kadang saya berpikir Bu Yovita itu ya, mestinya orang kalau ketemu di belajar di pranic healing, sebaiknya sih kan masuk kelasnya di kelas soul itu ya. Namun kadang saya pikir-pikir lagi, kalau orang tiba-tiba langsung masuk kelas soul, ya kan belum memahami tentang pranic healing juga, terus gimana? Namun setelah saya lewat ini, kok saya rasa semestinya awalnya dari kelas soul, mestinya gitu loh. Namun ya kembali lagi memang setiap itu kan kebutuhannya beda-beda ya Bu ya. Ya. Dan satu hal memang yang kami yakini ya, setiap guru itu akan datang kalau muridnya siap gitu loh. Nah, dan guru yang datang mestinya sesuai dengan level muridnya juga. Jadi kalau muridnya ya TK ya pasti ketemunya guru TK. Jadi kalau muridnya SD ya ketemu guru SD. Jadi semua guru ya menurut kami semua baik. Karena kan tidak mungkin kalau seorang dosen itu ketemu ngajarinnya muridnya TK kan juga nggak ketemu juga. Jadi pada intinya kami menyadari semua guru itu baik. Datang itu sesuai dengan level muridnya lah. Betul. Ya, betul sekali Pak Surya. Makanya kita di Pranic Healing, ini sebenarnya kalau yang tadi Pak Surya sampaikan, itu ada 3 pintu masuk ya Pak ya sebenarnya. Sekarang malah 4 nih bisa. Jadi kalau yang tadi Pak Surya katakan benar, ada kelas basic Pranic Healing ya, untuk mengetahui tentang Pranic Healing, basicnya bagaimana. Lalu ada kelas Achieving Oneness with the Higher Soul, ya kan, tentang spiritualitas. Nah, itu juga merupakan pintu masuk bagi teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh tentang diri, ya kan? Lalu bagaimana trik-trik untuk menghadapi lika-liku kehidupan. Lalu ada juga kelas Super Brain Yoga yang tadi Pak Surya sampaikan, ya kan? Nah, itu juga memang jodohnya tiap-tiap orang berbeda-beda Pak Surya. Sekarang karena masa pandemi ini kita punya satu kelas lagi ya, kelas online, Self Pranic Healing Course ya. Jadi kita nyebutnya SPHC ya. Nah, itu juga bisa merupakan suatu pintu masuk bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana untuk menyembuhkan diri sendiri. Karena memang tidak dapat dipungkiri, untuk mencapai suatu kebahagiaan yang disampaikan oleh Pak Surya, kita harus bersih-bersih diri juga. Ya nggak Pak Surya? Yang tadi, memurnikan diri. Nah, memurnikan diri ini kan memang banyak caranya. Kalau secara energi, itu dapat dipelajari di Pranic Healing. Karena ternyata semuanya itu merupakan energi. Ya kan Pak Surya? Ya, pikiran kita, emosi kita, ya kan? Semuanya berhubungan dengan energi. Jadi dengan kita memahami, belajar tentang energi, kita akan dapat lebih aware, dapat lebih memahami, mengenali apa-apa saja sih yang sedang saya rasakan atau yang sedang saya pikirkan, emosi negatif kah, emosi positif kah, sehingga kita dapat merefleksi kembali gitu loh. Bagaimana cara berpikir kita, cara berperasaan kita, cara berkata-kata kita, dan juga
cara kita bertindak, ya, sehingga dengan memahami, menerima, dan juga melepaskan ya Pak Surya ya, karena kan tadi dengan memaafkan kita sebenarnya melepaskan beban-beban berat. Ya kadang-kadang kan kalau nggak memaafkan itu sebenarnya suatu beban buat diri kita sendiri ya nggak Pak. Jadi susah ya kan, mau terbang juga berat gitu. Gimana Pak Surya? Nah, kan itu seringkali kan ada guyonan Bu itu, lu mah beratan dosa. Nah, saya kira itu bukan guyonan tuh setelah ditelaah itu Bu. Benar gitu ya Pak. Memang itu ya dosa itu yang dimakna itu adalah kita dengan beban kita, emosi kita, ya kan, benih-benih yang negatif yang pernah kita perbuat. Nah, itu membuat beban. Jadi kalau kita mau terbang tinggi ini ya kita mesti harus lepaskan itu. Ya. Jadi ya benar kalau saya bilang tuh ya keberatan dosa itu benar adanya gitu loh. Kita keberatan dengan hal-hal negatif yang pernah kita buat gitu loh. Ya kan bisa aja di masa lalu yang kita belum sampai suatu pemahaman ya sehingga kita melakukannya. Nah, jadi kalau memang mau seperti itu ya memang kita harus itu ya berdamailah dengan masa lalu kita, berdamailah dengan diri sendiri kita. Ya. Jadi beda Bu. Jadi saya sangat merasakan sih Bu kalau muncul itu emosi itu ada kemarahan Bu ya. Jadi bukan berarti itu sekarang saya nggak marah Bu. Marah Bu. Bisa marah juga. Cuma tidak dalam kemarahan. Karena akan berbeda. Ya. Jadi itu bisa sangat berdampak ya. Berapa bulan yang lalu waktu kami ajar anak kami untuk menyetir, itu sebentar aja bisa. Nah, karena yang ngajarinnya itu tidak dengan kemarahan. Padahal berapa tahun yang lalu pernah saya ajarin juga gitu loh. Karena dengan kemarahan itu, ya anaknya juga jadi nggak bisa maksimal. Jadi sulit ya Pak ya, sulit memahami ya. Jadi memang ya manusia berproses. Saya bisa marah, bisa. Yang paling penting adalah kan tidak dengan kemarahan. Jadi kan itu adalah dua hal yang berbeda gitu loh. Marah dengan adanya kemarahan. Nah, ketidaklayakan. Jadi kalau orang yang tidak layak itu Bu ya, apalagi saya sempat merasakan ada emosi insecure Bu. Nah, kalau insecure itu ada rasa tidak aman, seringkali kalau ada masalah itu mencari-cari. Ya, mencari siapa yang salah, satu. Kedua itu bisa aja, kalau bahasa Surabaya itu ya golek bolo Bu, cari temennya. Kalau kata Pak Dodo itu ya ngumpulin nih bentuk barisan sakit hati katanya Pak Dodo yang lalu itu. Sama Mas Hari itu. Nah, jadi bisa seperti itu. Jadi kita jadinya bukan orang yang independen. Nah, sekarang ini ya masalah tetap aja ada Bu, karena namanya hidup kok. Jadi seperti ini analoginya kita ini seorang pendaki gunung lah Bu. Ya, kita belajar di Pranic Healing ini kita punya alat-alat untuk mendaki gunung. Oh dikasih tahu kalau mau daki gunung pakai sepatu ini, pakai pakaian ini, bawa peralatan ini. Namun kan ketinggian gunungnya nggak berubah Bu. Karena kita udah tahu hal itu kan nggak mungkin berubah. Ya tetap aja seperti itu. Dengan curamnya segala macam ya nggak berubah. Namun kan kita jadinya lebih siap sekarang Bu. Oh kita kasih tahu cara membaca petanya seperti ini. Peralatannya mesti dibawa seperti ini. Ya kemungkinan bisa cuaca seperti itu kalau kita daki gunung. Ya memang seperti itu. Nggak mungkin karena kita udah belajar pranic healing, oh semua jadi gunungnya tiba-tiba jadi pendek kan nggak mungkin Bu. Benar-benar Pak. Oke. Jadi memang benar sekali dengan pranic healing itu kita dilengkapi dengan tools ya Pak ya. Tools buat mendaki gunung-gunung. Nah gunung setiap orang ini berbeda-beda. Ya kan? Iya. Nah, dengan kita punya tools juga bukan berarti gunung dari 8.000 meter, 8.000 kilometer atau 8.000 meter 8.000 ya. meter, Bu. 8.000 meter ya, Pak ya, 8.000 kilometer kejauhan ya. Iya. 8.000 meter itu nggak mungkin dia nyusut ya kan, Pak. Nggak jadi mungkin. Tinggal 10 meter nggak mungkin. Tapi dengan adanya tools kita tetap bisa mendaki dan ya tahu arahnya ya, Pak ya. Kalau ada gini kita punya manual book ya, Pak Surya ya. Oke. Bagus banget sharingnya. Nah, teman-teman, sekali lagi dibuka kesempatan. Ada yang mau bertanya kepada Pak Surya? Ayo, monggo loh. Ini mumpung langsung Pak Suryanya bisa ditanya. Ya.
Mungkin bisa nulis di chat kalau nggak ngomong gitu ya boleh, atau nanya langsung aja lebih enak. Silakan. Ya, ini apakah yang Galaxy A21 hendak berbicara tapi masih mute ini? Atau Mbak Claudia, ini kayaknya ada yang mau ngomong tapi bisa raise hand ya umpamanya nggak bisa di unmute. Pak Ucok, mungkin Pak Ucok mau menanggapi? Wah, ini Pas dulu, Mbak Yuti. pas dulu, baik Pak Ucok. Teman-teman lainnya mungkin ada yang bertanya atau mau menambahkan? Oh, ini Pak Henry nanya ya, cara marahnya gimana Pak Surya? Ya kan tadi kan bukan berarti nggak bisa marah, tetap ada bisa marah, tapi tidak dalam kemarahan. Silakan Pak Surya. Ini kayaknya menjadi pertanyaan banyak orang nih. Katanya nih kita pranic healer nih ya. Gimana sih gitu kan? Marah yang elegan ya ceritanya nih. Mungkin kalau pengalaman Pak Surya gimana? Jadi kalau tadi kan kami sampaikan, marah itu kan tetap bisa terjadi aja. Karena kan kami juga berproses, masih belajar. Apalagi Bu, kami ini kan orang Medan Bu. Kalau orang Medan ngomong kan agak kasar Bu. Nada lebih tinggi. Pak Ucok tahu itu tuh. Pak Ucoknya ya. Pak Ucok. Kan? Jadi ya bisa aja marah. Cuma kita lebih cepat sadar Bu. Lebih cepat menyadari, oh ini ada kemarahan. Nah, kami sadari, kami udah, karena dilengkapi tools kan, oh kalau marah ini, apalagi berpikir negatif kan memunculnya entitas. Nah, apalagi kemarin barusan belajar di PSD lagi, wah lebih seru lagi. Lebih seru lagi, Bu. Jadi ternyata juga kita ini bisa menyerang orang, Bu, gitu loh. Ya sama seperti orang tua, kayak kami ini jadi orang tua nih, memarahi anak berlebihan atau berpikir yang negatif ke anak juga itu jadi sebuah serangan gitu loh. Jadi serangan psikis lah ya. Dikit-dikit kami kasih tahu Bu ya, supaya kan teman-teman kan mesti belajar. Secara umum ya Pak, secara umum ya. Jadi makanya barusan kami tahu kenapa kok syaratnya harus psikoterapi ya. Ya karena kalau setelah lewat psikoterapi, kelas psikoterapi kan baru ngerti, oh pikiran itu menghasilkan sebuah entitas pikiran. Jadi menjadi sebuah makhluk. Jadi kita mesti lebih mengawasi pikiran lah. Jadi belajar berpikir yang baik. Tentunya mesti dilatih Bu. Apalagi saya sekian lama loh Bu, itu jadi orang yang suka gosip Bu. Kalau ada masalah cari teman-temannya. Mana sih yang senasib nih? Ajak ngomong-ngomong, kumpul-kumpul. Nah, sempat kemarin setahun juga saya masih ngumpul dengan mereka itu ya itu latihan lah Bu, latihan bagaimana saya tetap ketemu mereka meskipun konsekuensi ada Bu. Saya diam, saya juga kena kontaminasi Bu. Ya, kalau kita udah belajar pranic healing kan mengerti lah Bu, kadang ada kontaminasi energi dari mereka. Ya kan awalnya bisa pusing Bu, pusing-pusing, nggak kenapa ya pusing ya? Oh, kita udah belajar ada self healing, membersihkan diri sendiri. Nah, kalau dari diulang-ulang lama-lama ya juga ya bisa juga gitu loh. Jadi apalagi kalau sudah ikut kelas PSD ya Pak Ucok ya lebih dahsyat lagi Bu. Terima kasih Pak Surya. Jadi ya yang belum ikut PSD nanti ikut PSD ya. Baik. Jadi memang kalau yang tadi Pak Surya sampaikan mungkin dengan menyadari ya Pak ya, kalau pas kita marah, oh ya kita memang tahu, memang kadang-kadang dibutuhkan suatu ketegasan ya Pak ya. Cuma memang bagaimana kita mengekspresikannya itu kan butuh latihan ya Pak. Iya. Surya ya benar ya. Sebenarnya juga seperti loving kindness atau mencintai itu salah satu bentuknya ya itu juga jadi tidak mencintai itu tidak selamanya soft-soft aja, lemah lembut, baik-baik saja. Kadang-kadang diperlukan ketegasan, ya kan, untuk menunjukkan rasa cinta. Tapi memang kadang-kadang beda tipis sama marah ya Pak ya. Nah makanya dengan menyadari oh ya saya marah, kita ingat dan kita langsung ya nanti di pranic healing itu banyak teknik-teknik yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi
kemarahan tersebut. Yang paling penting kita menyadari dulu, oh ya saya marah ya, lalu kita bisa maafkan orang yang membuat marah kita tersebut. Ya kan Pak? Iya. Tidak berlama-lama mengaitkan emosi kita terhadap orang yang bikin marah atau yang kita marah sama orang tersebut. Nah, ini saya ada ilustrasi satu lagi, Bu. Oh iya, gimana Kalau Pak? zaman dulu kami kan ada film namanya Warkop tuh. Oh iya, Warkop saya tahu Pak. Nah, seringkali kan ada pemerannya nggak tahu Indro itu ya. Salaman, biasa kan sukanya salaman sama cewek cantik. Ya kan? Sudah salaman gitu, terus si Indro ini yang berakting seolah-olah si ceweknya nggak mau lepasin. Nah, kan? Jadi sama sebenarnya kita ini loh. Seringkali ini kita ini juga apa ya, mengikat diri kita secara emosional dengan orang, terutama orang yang kita tidak sukai. Ya, kita tidak mau melepaskan hal itu. Ya, padahal kita maunya orang itu justru ya kalau bisa ini kan pergilah dalam kehidupan kita. Tapi kita sendiri loh yang mengikat, ya kan, nggak mau melepaskan. Ya, dari mana itu ya? Karena tidak ada memaafkannya itu. Ya, jadi memaafkan itu kan kita ada teknik juga. Kalau tidak secara verbal kan bisa secara batin, Bu, ya, di prana healing itu. Nah, betul-betul kita harus niatkan itu. Nah, sebelum mulai itu kembali lagi ya, kita mesti akses lagi cakra jantung dan cakra mahkotanya kita. Ya, kita sadari keilahian diri kita. Nah, kita mulailah dengan terapi memaafkan itu. Thank you Pak Surya. Ya, ada lagi satu penanya sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya mungkin. Pak Ucok, ya sudah bersiap kayaknya nih. Ya, ini melengkapi aja, Mbak. Okay. Melengkapi soal marah tadi. Ya, ada yang nanya gimana marah. Mungkin bukan marah Pak Surya ya, tapi ketika ada rasa ingin marah, tapi kemudian bisa mengendalikan, tapi tetap perlu menyampaikan sesuatu kepada subjek atau apapun yang membuat kita marah. Ini kalau bahasa saya, itu namanya marah on purpose. Memarahi itu bukan kita marah, tapi menyampaikan sesuatu supaya orang yang kita sampaikan itu merasa bahwa kita marah, tapi itu namanya memarahi. Perbedaannya dengan yang disebut dengan kemarahan oleh Pak Surya adalah antara memarahi dengan melampiaskan kemarahan. Iya. Nah, itu bedanya jauh. Jadi kalau kita ngajarin anak, anaknya bikin salah gini segala macam, mungkin kita marah, tapi kemudian kalau kita bisa mengendalikan diri dan tidak marah, tapi toh kita tetap harus menyampaikan kepada anaknya dan seolah-olah kita marah, itu namanya memarahin. Tapi kalau kita tidak mengendalikan diri, begitu anaknya begitu langsung kita nah, itu namanya melampiaskan kemarahan. Itu bedanya kali. Tadi ada yang nanya, saya membahasakannya dengan cara seperti itu aja, Mbak Yofi. Terima kasih. Terima kasih loh, Pak Ucok. Terima kasih Pak Ucok. Benar banget ya itu ya. Jadi ternyata marah itu on purpose dan yang untuk melampiaskan kemarahan. Jadi mulai kita untuk menyadari sebenarnya ini marahnya ini kenapa gitu ya kan. Nah, itu kita bisa latihan melihat refleksi ke dalam diri, kok saya tersinggung, kok saya marah, kenapa ya? Tujuannya, alasannya ya sehingga kita bisa lebih jelas. Ya, seperti tadi yang Pak Ucok gambarkan. Terima kasih Pak Ucok untuk tambahannya ya. Jadi memperkaya khasanah kita malam ini. Ya, juga terima kasih Pak Surya untuk sharingnya. Ini Pak Henry juga mengatakan terima kasih, pencerahannya luar biasa ya untuk Pak Surya dan Pak. Sama-sama Pak Henry. Baik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, gimana Mas Ari? Oh ya, maaf, silakan Mas. Atma Namaste buat semuanya. Atma Namaste. Kemarahan ya, ini pengalaman spiritual saya juga. Terima kasih untuk sharingnya Pak Surya, Pak Ucok, semua menambah dari. Oh iya, satu lagi sangat dua-duanya sudah dalam pengalaman dan perjuangan yang menuju progres yang bagus gitu ya. Maksudnya yang satu
sudah lebih mapan, dan cara bahasanya pun Pak Uco itu jauh sudah, oh iya ya, begitu ya ternyata ya. Dan kalau saya masih bisa menyebut, kalau saya yang penting titik kesadaran bahwa saya mengakui, saya menerima, saya marah. Dan kalau saya masih bilang saya nggak marah, saya nggak jujur pada diri saya. Dan itu ada bahayanya tersendiri nanti ya. Intinya dalam kemarahan, kok saya pernah giling saya marah. Ya, saya memang dalam proses menuju menghilangkan. Meskipun saya sudah sharing bahwa kemarahan saya, temperamental saya itu diskonnya 100% menjadi 70 sampai itu didiskon jadi 25 sampai 20%. Tapi memperjuangkan yang sisanya ini sangat, itu yang lebih sulit, karena itu berarti memang ada anger point di dalam kita ini. Jadi ketika ada pemicu triggering factor itu keluar. Nah, menyelidiki ke dalam ini juga tidak kalah penting. Ya. Bahwa ternyata masih ada ya. Omongan nggak enak saya marah. Omongan nggak nyaman saya marah. Di kasarannya diperlakukan sedikit tidak adil, saya ada kemarahan. Nah, apakah ini kemarahan yang terpicu karena sisi lain, itu mungkin kesombongan, atau memang ada anger, masih memang ada anger. Nah, itu yang harus kita sadari, yang harus kita petani sampai, ya mungkin kalau saya 20% ini, 20-25% ini adalah sisa perjuangan saya untuk sampai tubuh ini berpisah, jiwa ini berpisah dari tubuh ini. Dan ini menurut saya kita punya komunitas yang sangat luar biasa di dalam Pranic Healing ini. Saling mengingatkan setiap saat. Saling sharing-sharing yang sangat menguatkan, meneguhkan bahwa kita semua dalam titiknya masing-masing dan harus disyukuri saya berada di titik ini. Jadi perbandingannya saya, Pak Surya mungkin saya melihat Pak Surya, tapi saya akan lebih membandingkan saya dan saya yang kemarin, saya hari ini dan saya yang kemarin dan saya yang tahun lalu. Itu ya masing-masing harus mensyukuri bahwa saya berada di titik ini oleh karena banyak teknik yang setiap kali kita sharing seperti ini ada yang menambahkan lagi, dan ini membuat kita bersemangat untuk mengurangi setiap kelemahan kita. Itu yang sangat menyenangkan di Pranic Healing ini. Dan terima kasih untuk acara malam ini mengingatkan lagi pada saya. Pak Surya, Pak Uco, luar biasa. Sesama awak ini ya. Terima kasih untuk Pak Uco dan Pak Surya. Saya juga terberkati malam ini. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Mas Ari. Ya, baik. Memang luar biasa ya kalau kita bertemu, bisa sharing, kita bisa belajar banyak, dan yaitu menambah pengetahuan ya. Dengan Pranic Healing ini sebenarnya kita memiliki komunitas yang positif, Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Jadi kita bisa lebih terkontaminasi dengan energi positif. Ya ini in a positive way gitu ya, bukan terkontaminasi oleh energi yang negatif. Baik, kita akan lanjutkan ya. Terima kasih Pak Surya untuk sharingnya malam ini, dan juga teman-teman yang tadi telah berpartisipasi untuk bertanya, untuk menambahkan ya, Pak Henry, Bu Priyanka, Pak Ucok, dan Mas Ari ya. Nah, juga di sini nanti ada, ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Sri. Oke, caranya fokus untuk meditasi. Baik, nanti kita akan lakukan meditasi bersama ya. Apakah ada yang baru pertama kali bermeditasi malam ini? Boleh raise hand, angkat tangan supaya tahu saja. Apakah ada yang baru pertama kali? Ya. Mohon izin Bu Yovita, saya boleh nambah sedikit aja buat penutupannya. Boleh. Sharingnya. Oke, silakan. Jadi mungkin teman-teman yang belum ikut kelas di Seoul, kami sarankan itu bolehlah ikutlah.
Karena kalau sudah lewatin kelas soul, pengalaman kami ya, setelah bisa mengakses ke jiwa kita sendiri, kita melihat segala sesuatu di luar sana itu bukan dalam bentuk benar atau salah. Yaitu adalah pertumbuhan. Jadi sama seperti kalau kita melihat anak kecil secara fisik ya Bu ya, secara fisik anak kecil, kalau kita gendong, anaknya tumpahkan minuman ke badan kita, kita bisa maklumin. Oh, anak-anak. Sama juga seperti itu kalau kita sudah mengakses ke dalam jiwa kita, kita ketemu orang melakukan sesuatu hal lah kepada kita, mungkin tidak menyenangkan. Nah, kita akan seperti ada mode on-nya di situ ya. Oh, ya masih sama-sama lah kita berproses lah, sama-sama kita belajar lah. Jadi ini adalah pertumbuhan. Jadi setiap orang pertumbuhannya juga tidak bisa sama, ya. Sehingga dari situ kita bisa lebih memaklumi, ya. Nah, dan satu lagi yang itu, kalau kita berbicara kebahagiaan, untuk bahagia itu sangat sederhana. Jadi kita juga nggak usah cari kemana-mana, yaitu sudah ada dalam diri kita. Kita adalah wujud citra Tuhan dalam diri kita ini. Kita bisa mengakses keilahian dalam diri kita. Ya, yang penting kita sadari, kita mau jujur, ya, kita mau mengakui, ya, dan kita bisa memaafkan. Nah, kalau itu beberapa hal ini terpenuhi, kami kira ini ya kita bisa mencapailah kebahagiaan lah yang sangat-sangat sederhana itu. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Yovita. Ya, terima kasih Pak Surya ya, memang sangat luar biasa sekali ya. Makanya kita sesi Jumat ini a journey to build true happiness. Jadi memang banyak hal yang akan kita temui ya, yang akan menguji kita. Tapi bagaimana supaya kita tetap memiliki true happiness, blissing ya, bliss ya, seeking bliss di dalam diri kita. Jadi apapun kondisi yang berada di luar kita, kita tetap bisa memiliki suatu ketenangan dan melihat situasi dengan jelas gitu ya Pak ya, sehingga kita bisa menemukan solusi yang harus kita lakukan. Baik, ini saya bacakan ya dari Dr. Movira ya, terima kasih sharingnya luar biasa. Orang yang sabar pun pasti pernah marah. Saya yakin semua orang ya pasti pernah marah. Yang penting kita segera menyadari ya bahwa saat itu kita marah, dan dengan pranic healing kita tahu apa yang harus kita lakukan saat kita marah sehingga tidak berlarut dalam kemarahan. Oke. Saya boleh nambahin sedikit. Oh, silakan. Ini khusus buat Mas Hari tadi ya. Mungkin mudah-mudahan bisa mendiskon lagi yang 20-30%-nya. Mudah-mudahan. Jadi dulu saya pernah ketemu pasangan muda pas mereka di suatu tempat mereka lagi merayakan baru nikah gitu ya, terus mengundang teman-temannya, dan kita ada beberapa orang di situ, tiba-tiba datang aja pasangan itu dan bertanya gitu. bertanya, kita kan udah dewasa, jadi mereka bilang, Pak, Bapak ini yang udah dewasa, apa sarannya terhadap kami sebagai pasangan muda? Saya kebetulan waktu itu teringat aja, jadi gini yang saya bilang, kalau yang laki marah, yang perempuan nggak boleh bicara. Sebaliknya sama juga, kalau yang perempuan marah, yang laki jangan bicara. Jadi boleh marah, tapi satu saja. Jadi karena kalau dua-dua jadi ngacau, saya bilang gitu. Karena marah itu nggak bisa dihindarkan, tapi kan nggak selalu marah dua-duanya. Jadi dikendalikan, kalau yang duluan marah siapa, yang nomor dua harus segera diam. Nah kemudian kalau Mas Ari tadi, kalau hati marah, di dalam diri kita sendiri juga ada dua. Kalau hati marah, mulut harus diam, Mas Ari. Ini yang harus diingatkan. Jadi pada saat hati kita panas membara, kita kunci mulut kita kencang-kencang. Itu mungkin bisa membantu supaya marahnya itu bisa diredam dalam hati. Nah, tinggal kemudian bagaimana praktek pranic healing ini di dalam hati kita melakukan berbagai berbagai afirmasi. Tapi yang paling penting pada saat hati marah, mulutnya yang nggak boleh ikut berbicara. Itu aja Mbak Yofi, terima kasih. Baik, Kak Ucok, terima kasih sekali ya. Jadi sekali lagi pengingat, kalau kita hati panas,
kepala diusahakan tetap dingin. Karena kenapa? Biasanya nanti kalau enggak, wah, gunung api meletus gitu kan. Nah, itu akan menimbulkan masalah baru dan pastinya menghilangkan kebahagiaan yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk sharingnya Pak Surya, ya, Pak Ucok dan juga terima kasih teman-teman yang tadi bertanya, berpartisipasi, berkomentar ya untuk sharing dari Pak Surya malam ini. Seeking bliss ya, semoga kita semua tetap konsisten ya dalam perjalanan kita untuk mencari, mendapatkan dan memiliki kebahagiaan. Karena sebenarnya kalau kita mau seperti tadi mengenali, menyadari kebahagiaan itu simple, Bapak Ibu. Ya, kita lihat ke dalam, kita bisa temukan kebahagiaan. Bahkan juga setelah ke dalam kita sudah berdamai, keluar pun yang kita lihat adalah keindahan. Anda melihat alam, Anda bisa berbahagia. Anda melihat orang di sekitar Anda, keluarga, teman, siapapun juga Anda bisa berbahagia. Kenapa? Karena sebenarnya kita semua ini adalah sama ciptaan Tuhan ya. Tuhan kita pun sama ya. Tidak mungkin ada banyak Tuhan ya. Jadi Tuhan yang menciptakan saya, Anda dan semuanya itu adalah sama karena Tuhan adalah universal ya. Mungkin kalau tadi pagi sudah membaca inspirasi pagi telah digambarkan dengan begitu indahnya ya oleh Pak Dodi. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke sesi yang selanjutnya karena tadi ada yang masih baru bergabung ya di sini ya, yaitu Mbak Claudia ya yang tadi baru bergabung. Jadi kita malam ini akan melakukan yang namanya meditasi Twin Hearts atau meditasi jantung kembar, di mana meditasi ini kita mengaktifkan 2 pusat cinta dalam diri manusia ya. Seperti tadi Pak Surya katakan, beliau juga melakukan meditasi Twin Hearts secara rutin dan ternyata itu memberikan efek yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kita akan melakukannya pertama-tama dengan nanti akan diminta untuk membayangkan peristiwa yang membahagiakan ya. Jadi peristiwa apapun yang membuat Anda berbahagia, Anda ingat baik-baik, Anda catat dan Anda rasakan kembali peristiwa tersebut. Oke. Nah, nanti meditasi Twin Hearts ini adalah meditasi yang terbimbing. Oke, jadi nanti tidak usah takut harus ngapain ya dan lain-lain. Anda nanti akan dibimbing oleh suara audio ya dari Grandmaster Choa Kok Sui. Ya, beliau adalah guru kita ya yang menemukan formula dari meditasi Twin Hearts dan beliau adalah pendiri dan juga yang meracik ya istilahnya ilmu dari pranic healing. Nah, pranic healing sendiri telah ada di 150 negara ya. Lalu juga ada meditasi Twin Hearts ini yang tadi disampaikan untuk mengaktifkan kedua pusat cinta dalam diri manusia. Yang pertama pusat cinta yang pertama letaknya di sini ya, di tengah-tengah dada. Ini merupakan pusat cinta terhadap sesama. Jadi sifatnya masih terbatas ya. Masih saya mencintai keluarga saya, mencintai teman saya atau orang yang kita kenal saja. Tapi kalau yang di sini yang di mahkota ini merupakan pusat cinta ilahi. Jadi sifatnya universal Bapak Ibu ya. Seperti Tuhan yang mencintai semua umatnya. Jadi tidak ada umat yang ini saya tidak sayangi, umat yang ini tidak saya sukai, tidak. Semuanya sama dicintai baik adanya. Karena kita semua merupakan ciptaan Tuhan yang diciptakan sesuai dengan citranya. Ya. Oke, nanti setelah itu, kalau pada awal mula kita mulai meditasi, telapak tangan menghadap ke atas, kita letakkan di pangkuan. Jadi nanti tidak perlu bersila, ya yang suka bersila silakan. Tapi kalau yang masih baru, Anda bisa duduk di bangku, duduk tegak, ya tulang punggung tegak, tidak menyandar. Posisi tangan terbuka seperti ini, lalu pada saat posisi memberkati, Anda bisa angkat tangan setinggi dada, ya seperti ini. Kita akan memberkati bumi beserta isinya, ya. Jadi ini sangat luar biasa. Bumi beserta isinya, Anda bayangkan bumi sebesar bola tenis di depan kita, tidak usah besar-besar ya. Jadi kita akan berkati bumi. Sambil kita akan mendengarkan doa damai oleh Fransiskus Assisi. Nah, doa damai ini isinya adalah suatu doa yang sangat indah sekali, di mana mengubah hal-hal atau emosi-emosi yang negatif menjadi positif. Ya, seperti apa? Di mana ada kebencian, ada cinta. Di mana ada sakit hati, maaf. Di mana ada keraguan-raguan, ada keyakinan. Ya, jadi nanti doanya sangat luar biasa. Dan ini juga bukan karena dari agama tertentu, bukan. Tapi ini merupakan suatu doa yang sangat-sangat universal. Ya. Nah, lalu nanti Anda akan diminta untuk
konsentrasi ya di puncak kepala atau di cakra mahkota, di mana nanti Anda akan dibimbing juga ya, lalu kita akan membayangkan juga bintang terang di atas kepala. Anda bisa bayangkan nanti di atas kepala 12 cm. Lalu setelah itu Anda nanti juga akan ada sesi di mana terdengar lantunan bunyi Om. Ya, bunyi Om ini juga sekali lagi bukan dari agama tertentu, tapi juga Om sendiri merupakan bunyi yang ada di alam. Jadi bunyi kosmik. Ya, lantunan Omnya artinya itu sebenarnya Tuhan. Jadi kayak Tuhan itu mempunyai sifat omniprovidence, ya, Tuhan Maha menyediakan. Omnipotence, Tuhan Maha Kuasa, ya kan? Jadi sebenarnya Om sendiri itu artinya adalah Tuhan. Lalu setelah itu Anda diminta untuk fokus di jeda antara dua Om. Ya, jadi bunyinya seperti ini. Om. Oke. Nanti akan diulang beberapa kali. Ya, makanya disebut dengan mantra. Mantra sendiri itu apa? Mantra sendiri adalah doa yang diulang. Ya, saya yakin pasti Bapak Ibu di sini juga dalam beribadah banyak melakukan doa yang berulang, ya kan? Seperti apa? Doa rosario, ya, ataupun zikir. Itu kan menggunakan tasbih, ya, mendoakan rosario itu kan doanya diulang. Benar ya Pak Surya ya? Kalau menggunakan tasbih ya. Nah, lalu setelah itu akan ada sesi hening yang memang tidak ada suaranya, ya. Anda tetap enjoy. Nikmati saja. Nanti setelah itu kita akan kembali untuk memberkati bumi, ya. Nanti Anda tinggal ikuti saja panduannya. Lalu setelah itu, setelah Anda memberkati bumi, ya, nanti juga akan diminta untuk membayangkan ada sinar terang ya dari ujung tulang ekor masuk ke dalam bumi. Ya, nanti pokoknya tinggal diikuti saja langkah-langkahnya. Lalu nanti ada dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, Anda hanya fokus pada satu bahasa saja, atau kalau dua-duanya bisa, ya malah Anda kayak 2 kali meditasi. Ya. Selama meditasi, harap Anda nanti menutup mata. Ya, kalau yang tidak memiliki hipertensi, glaukoma, ya, atau penyakit jantung, penyakit ginjal, aman-aman saja. Silakan Anda menutup mata dan melekatkan lidah ke langit-langit. Jadi seperti bunyi en, ya, itu lidahnya lekat ke langit-langit selama bermeditasi. Baik. Nah, sebelum kita mulai meditasinya, kita akan lakukan ya hal ini untuk membersihkan sisa-sisa emosi yang masih ada dengan ritual memaafkan. Oke, kita akan lakukan ritual memaafkan untuk diri sendiri dan juga untuk satu orang saja Bapak Ibu ya. Setelah itu nanti Anda bisa lakukan sendiri di rumah untuk memaafkan orang-orang lain yang berada di daftar yang perlu dimaafkan. Oke? Jadi sekarang kita akan maafkan dulu diri sendiri sebelum kita masuk ke Twin Hearts Meditation. Oke? Sekarang kita pejamkan mata. Kita letakkan tangan di depan dada. Kita bayangkan diri kita. Atma Namaste. Kita sebut nama kita. Saya mengakui ketuhanan di dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita sama-sama makhluk yang diciptakan sesuai dengan citranya. Dan kita semua masih dalam proses untuk bertumbuh. Aku minta maaf ya untuk semua kesalahan yang telah aku lakukan terhadap dirimu. Untuk semua luka, untuk semua rasa sakit, untuk semua perasaan-perasaan negatif dari diriku terhadapmu. Dan aku juga memaafkan engkau atas semua perbuatan yang menyakitkan, perbuatan yang menorehkan luka, perbuatan yang membuat sedih, dan yang mungkin masih berada di dalam diriku sampai saat ini. Sekali lagi, kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak sempurna, yang masih dalam proses bertumbuh. Kita bayangkan diri kita
kita berkati diri kita dengan semua kebaikan, dengan kebahagiaan, dengan banyak cinta, dengan kedamaian, sambil kita peluk erat diri kita terima diri kita, sebagaimana Tuhan menerima kita semua, dan sebagaimana kita diciptakan baik adanya. Marilah kita hidup dalam harmoni. Kita peluk erat diri kita dan kita bayangkan kita menjadi satu dengan diri kita. Baik. Sekarang kita pilih satu orang yang hendak kita maafkan ya. Satu orang saja, kita katakan, orang tersebut berdiri di hadapan kita. Atma, kita sebut namanya di dalam hati. Namaste. Aku mengakui ketuhanan di dalam dirimu. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, kita semua adalah ciptaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diciptakan sesuai dengan citranya. Aku memaafkan engkau atas semua kesalahan yang telah engkau lakukan terhadapku, atas semua sakit, atas semua penderitaan, atas semua hal yang telah menyakitiku sampai beberapa lama, atau bahkan sampai saat ini. Kita semua masih dalam proses bertumbuh. Aku pun minta maaf apabila aku telah menyakiti engkau dengan semua pikiran, perkataan, perasaan, dan juga perbuatanku. Kiranya kita sama-sama dapat bertumbuh, kita sama-sama dapat menerima, dan kita sama-sama dapat memaafkan. Dan aku memberkati engkau dengan segala kebaikan, dengan banyak cinta, maaf, damai, sukacita, dan juga dengan segala hal-hal yang engkau butuhkan. Pergilah dalam damai, kita bayangkan orang tersebut tersenyum dan berbalik meninggalkan kita. Tuhan berkati senantiasa. Amin. Silakan perlahan-lahan buka mata Anda. Ya. Baik, bagaimana rasanya? Ya. Rasanya gimana? Untuk yang baru pertama kali, Mbak Claudia mungkin, atau teman-teman ya. Oke. Apakah butuh toilet break, teman-teman? Atau kita langsung lanjutkan ke meditasi? Lanjut, Mbak Yofi. Oke, Mbak Yani, ya. Jadi ini kita lanjutkan ya, karena memang tidak ada yang berkata mau toilet break. Ya. Baik, kita akan mulai. Apakah jelas, Bapak Ibu? Jelas. Oke, terima kasih. This is Master Chua Kok Sui. Ini Master Chua Kok Sui. Let us invoke for divine blessing. Mari kita memohon berkat ilahi To the Supreme God, kepada Tuhan Yang Maha Esa, to my spiritual teacher, kepada guru spiritualku, to all the spiritual teachers,
kepada semua guru spiritual, Holy Masters, all the saints, Master suci, semua orang suci, holy angels, malaikat suci, spiritual helpers, penolong spiritual, and all the great ones, dan kepada semua yang agung. we humbly invoke for divine guidance, Dengan rendah hati kami memohon bimbingan ilahi, divine love, cinta ilahi, for illumination, untuk pencerahan, for divine oneness, untuk kebersatuan ilahi, divine bliss, kebahagiaan ilahi, divine help, and divine protection. pertolongan dan perlindungan ilahi. We thank you in full faith. Kami berterima kasih dengan penuh keyakinan. Connect your tongue to your palate. Lekatkan lidah ke langit-langit mulut. Recall a happy event. Kenanglah sebuah peristiwa yang membahagiakan. Take your time. Nikmatilah. Re-experience the exquisite feelings of sweetness, Rasakan kembali perasaan tentang keindahan, of tenderness, and of love. tentang kelemah lembutan dan cinta. You are smiling. Anda tersenyum. You are filled with love and happiness. Anda dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Very gently and lovingly, smile at your heart center. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, tersenyumlah kepada cakra jantung Anda. Your heart center is a being of love. Cakra jantung Anda adalah makhluk cinta. Gently and lovingly smile at your heart. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, tersenyumlah kepada jantung Anda. Say words of love and sweetness to your heart. Ungkapkan kata-kata cinta dan keindahan kepada jantung Anda. Wait for the response. Tunggulah tanggapannya. Can you feel your heart center responding with love, with joy and bliss? Apakah Anda merasakan jantung Anda menanggapi dengan cinta, dengan sukacita dan kebahagiaan ilahi? The feeling is fantastic. Rasanya menakjubkan. Recall another happy event. Kenanglah peristiwa bahagia yang lain. Re-experience this happy event. Alami kembali peristiwa yang membahagiakan ini. Smile at your crown center. Tersenyumlah kepada cakra mahkota Anda. Your crown center is a being of divine love. Cakra mahkota Anda adalah makhluk cinta ilahi. Say words of love to this being of divine love. Ungkapkan kata-kata cinta kepada makhluk cinta ilahi ini. Lovingly and gently smile at your crown center. Dengan penuh kasih dan kelemah lembutan, tersenyumlah kepada cakra mahkota Anda. Wait for the response. Tunggulah tanggapannya. Can you feel your crown center responding with divine love and divine sweetness? Apakah Anda merasakan cakra mahkota Anda menanggapi dengan cinta ilahi dan keindahan ilahi? We are going to bless the earth with loving kindness. Kita akan menyalurkan berkat ke bumi dengan cinta kasih dan kebaikan. We will be using the prayer of Saint Francis of Assisi. Kita akan menggunakan doa
Fransiskus Assisi. Raise your hands with your hands facing outward. Angkat kedua tangan Anda setinggi dada dengan posisi tangan menghadap ke depan. Imagine the earth in front of you, Bayangkan bumi di depan Anda, the size of a small ball. seukuran bola kecil. Be aware of your heart Sadari jantung Anda and silently repeat after me. dan dalam hati tirukan kata-kata saya. Lord, make me an instrument of your peace. Tuhan, jadikanlah aku saluran damai-Mu. Feel the inner peace within you. Rasakan kedamaian batin di dalam diri Anda. Allow yourself to be a channel for divine peace. Izinkan diri Anda menjadi saluran damai ilahi. Feel the peace within you. Rasakan damai di dalam diri Anda. Let it flow through your arms, through your hands. Biarkan mengalir ke lengan, ke tangan. Gently and lovingly share this peace with the small earth in front of you. Dengan lembut dan penuh kasih, bagikan damai ini ke bumi kecil di hadapan Anda. Feel the peace. Rasakan damai. Where there is hatred, let me sow love. Di mana ada kebencian, biarlah aku menabur cinta. Feel the love within you. Rasakan cinta di dalam diri Anda. Allow yourself to be a channel for divine love. Izinkan diri Anda menjadi saluran cinta ilahi. Feel this love within you. Rasakan cinta ini di dalam diri Anda. Feel this love flowing from your heart to your arms and to your hands. Rasakan cinta mengalir dari jantung ke lengan dan ke tangan, Going to the small earth in front of you. menuju ke bumi kecil di hadapan Anda. Bless the earth with peace and with love. Berkati bumi dengan damai dan cinta. Where there is injury, pardon. Di mana ada sakit hati, maaf. Allow yourself to be a channel for divine forgiveness. Izinkan diri Anda menjadi saluran pengampunan ilahi, Divine reconciliation. perdamaian ilahi. Bless the earth with the spirit of forgiveness, the spirit of reconciliation. Berkati bumi dengan semangat untuk memaafkan, semangat untuk perdamaian. Let there be understanding, harmony, and peace. Biarlah ada saling pengertian, kerukunan, dan damai. Where there is despair, hope, doubt, faith. Di mana ada putus asa, harapan, keraguan-raguan, keyakinan. Allow yourself to be a channel for divine hope and divine faith. Izinkan diri Anda menjadi saluran harapan ilahi dan keyakinan ilahi. Bless the earth with hope and with faith. Berkati bumi dengan harapan dan keyakinan. Bless people who are having a difficult time. Berkati mereka yang sedang mengalami kesulitan.
Bless them with hope and with faith. Berkati mereka dengan harapan dan keyakinan. Silently tell them, you can make it. Dalam hati katakan, kamu bisa mengatasinya. Bless them with divine hope, with divine faith, with divine strength. Berkati mereka dengan harapan ilahi, keyakinan ilahi, dan kekuatan ilahi. Blessings be to all. Berkat Tuhan bagi semua. Where there is darkness, light. Sadness, joy. Di mana ada kegelapan, cahaya. Kesedihan, sukacita. Allow yourself to be a channel for divine light and divine joy. Izinkan diri Anda menjadi saluran cahaya dan sukacita ilahi. Bless the entire earth with light and joy. Berkati seluruh bumi dengan cahaya dan sukacita. Especially people who are sad. Terutama kepada mereka yang bersedih. People who are in pain. Mereka yang menderita. People who are depressed. Mereka yang tertekan. Fill them with light and joy. Penuhi mereka dengan cahaya dan sukacita. Be aware of your crown, the center of the crown. Sadari mahkota Anda, cakra mahkota Anda. Imagine the small earth in front of you. Bayangkan bumi kecil di hadapan Anda. And silently repeat after me. Dan dalam hati tirukan kata-kata saya. From the heart of God, dari sanubari ilahi, let the entire earth be blessed with loving kindness. Biarlah seluruh bumi diberkati dengan cinta kasih dan kebaikan. Feel the divine love and the divine kindness. Rasakan cinta kasih ilahi dan kebaikan ilahi. Let the entire earth be blessed with great joy and happiness. Biarlah seluruh bumi diberkati dengan sukacita dan kebahagiaan yang besar. With understanding, harmony and divine peace. Dengan pengertian, kerukunan, dan damai ilahi. With goodwill and the will to do good. Dengan kehendak baik dan kemauan berbuat baik. Imagine people are not only talking about doing something good, but actually acting out this goodness. Bayangkan orang-orang tidak hanya berbicara mengenai perbuatan baik, melainkan benar-benar melakukannya. Blessings be to all. Berkah Tuhan bagi semuanya. Be aware of your heart, your crown. Sadari jantung dan mahkota Anda. Simultaneously, imagine the earth in front of you. Secara bersamaan, bayangkan bumi di hadapan Anda. From the heart of God, dari sanubari ilahi, let the entire earth, biarlah seluruh bumi, let every person, every being, biarlah setiap orang, setiap makhluk, be blessed with divine love and kindness.
diberkati dengan cinta ilahi dan kebaikan. Imagine golden light from your hands going down to the entire earth. Bayangkan cahaya emas dari tangan Anda menuju ke seluruh bumi. Filling the whole earth with light, with love. Memenuhi bumi dengan cahaya, dengan cinta. From the heart of God, dari sanubari ilahi, let every person, every being be blessed with divine sweetness. Biarlah setiap orang, setiap makhluk diberkati dengan keindahan ilahi. With divine joy, dengan sukacita ilahi, with warmness, dengan kehangatan, tenderness, kelemah lembutan, with inner healing, dengan penyembuhan batin, with inner beauty, dengan keindahan batin, with divine bliss, divine oneness with all. Dengan kebahagiaan ilahi dan kebersatuan ilahi dengan semua. Gently put your hands down. Dengan perlahan letakkan tangan Anda sekarang. Imagine a brilliant star on your crown. Bayangkan sebuah bintang cemerlang di mahkota Anda. Look at it gently and lovingly. Pandanglah dengan lemah lembut dan penuh kasih. And